Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan memiliki 2 Srikandi yang bertugas menjaga perbatasan paling timur Indonesia. Mereka bernama Mathilda Pusung dan Niluh Puspa. Mathilda bertugas di Pos Lintas Batas Negara atau PLBN SKO Jayapura, sedangkan Niluh Puspa memegang kendali di PLBN Sota, Merauke. Pengalaman mengelola perbatasan tak usah diragukan lagi. Keduanya sama-sama meniti karir sebagai pegawai Provinsi Papua sebelum BNPP dibentuk 2010 silam. Tugas yang diemban 2 Srikandi ini tidak mudah, mereka adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di kawasan perbatasan. Mengelola perbatasan tidak hanya sebatas manajerial layanan keimigrasian, kepabeanan atau kekarantinaan. Lebih dari itu, Kepala PLBN juga menjadi ujung tombak pemerintah dalam menjalin hubungan baik dengan masyarakat perbatasan. Hal ini tentu tidak mudah, banyak tantangan yang harus dihadapi 2 Srikandi milik BNPP tersebut. Tribunjakarta.com melihat secara langsung Tilda berperan sangat apik. Momen tersebut terjadi saat mendampingi pelaksanaan harian, PHL, Sekretaris BNPP Robert Simbolon meninjau jalur tidak resmi pelintas perbatasan, Jumat, 17 November 2023. Akses masuk jalur tidak resmi atau ilegal ini ada di sebelah selatan PLBN SKO, Jalan Tanah Berbatu di tengah pepohonan. Jalur tidak resmi ini telah ditutup oleh PLBN SKO, menggunakan pagar baja untuk mengantisipasi lalu lintas kendaraan keluar masuk perbatasan secara ilegal. Saat melakukan peninjauan, 2 orang pria berboncengan sepeda motor datang. Satu di antaranya marah sambil berkata menggunakan bahasa daerah. Teriakan pria tersebut sempat membuat suasana mencekam, rombongan BNPP pusat yang sedang melakukan peninjauan langsung terdiam. Namun tidak dengan Mathilda, dengan tenang dia berusaha mendekat ke arah pria yang marah-marah terus. Ucapan Mathilda sempat tidak digubris, pria tersebut turun dari motornya sambil menunjuk ke arah Mathilda. Ketenangan Mathilda rupanya benar-benar stabil, dia terus jalan mendekati pria tersebut berusaha menenangkan. Beruntung tindakan pria tersebut tak sampai berdampak buruk, setelah puas ngoceh dengan nada tinggi dia pergi menjauh. Perbatasannya hanya untuk lawalan orang saja ya? Iya. Jadi di perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini, terutama di Papua ini, kita ada 3 PLBN. 1 PLBN SKO yang di Jayapura, kemudian PLBN Sota, jadi Sota dengan SKO sudah beroperasi, dan PLBN Yetetun yang di Bovendigul itu nanti siap untuk beroperasi karena sudah bangunannya sudah 100% dan sudah dipersiapkan untuk tinggal menunggu peresmian. Jadi kalau di SKO itu tipenya memang beda, tipe A. Tipe A itu di mana jumlah pelintas itu 7.500 per bulan. Ya, kalau tipe B itu antara 5.000 sampai 7.500. Kalau yang di bawah itu berarti tipe C. Yang sedangkan Sota dengan Yetetun itu tipe C karena masih pelintasnya masih di bawah 5.000 per bulan ya. Sehingga itulah tipologi PLBN yang ada di Indonesia, dan di Papua khususnya baru tipe A dan tipe C. Jadi bisa dikategorikan seperti itu. Dan pelintas tradisional lebih banyak di tipe C karena memeriksa barang yang mereka bawa. Namun kalau yang tipe A itu sudah kelasnya ekspor impor, sudah mulai disebut. Kalau tipe C ini masih konsumsi untuk rata-rata untuk konsumsi sehari-hari, kebutuhan pokok masyarakat. Namun tidak menutup kemungkinan kedepannya bisa jadi akan menjadi sama tipe A, karena kalau ini kan sekarang di sebelah belum ada counterpart. Kalau sudah ada counterpart berarti akan ada peningkatan ini juga. Ada peningkatan, misalnya ada kegiatan ekspor impor karena butuh. Kalau ekspor impor itu kan butuh pemeriksaan di antara dua belah pihak, bukan hanya di sini saja. Di sebelah pun ada karantinanya, begitu bagi barang-barang semua ada surat-suratnya. Kalau untuk seharinya di sini jumlah pelintas berapa, Bu? Mencapai berapa? Ya, kalau rata-rata 20 sampai 30 per hari. Namun ada hari-hari tertentu yang misal ada acara, karena mereka di masyarakat di sini dengan masyarakat di sebelah itu masih berkeluarga ya. Jadi kalau ada acara adat, acara dukaan, pernikahan, yang dari sana rombongan sini bisa tiba-tiba
hari itu 100 orang atau 200 orang kasus-kasus tertentu. Tapi kalau kita hitung rata-rata tidak ada kegiatan di sebelah atau di Papua New Guinea 20 sampai 30. Sebulannya bisa nyampe berapa Bu kalau untuk tipe C? Kalau tipe C itu ya di bawah ini ya, di bawah 5.000. Oh, ini di bawah 5.000 Iya, ya? di bawah 5.000. Tapi kan mereka tidak memiliki paspor ya. Nah, untuk kesini tuh pakai ID-nya, tasnya seperti apa? Ya, kalau dari orang Indonesia ada namanya PLB, pas lintas batas. Itu yang dikeluarkan oleh imigrasi, seperti paspor tapi warnanya merah. Itu untuk orang Indonesia. Ya itu gratis, cuma tinggal bawa KTP sama kartu keluarga dibuatkan oleh imigrasi. Kalau dari Papua New Guinea ada kami namanya suplemen, ya, travel border pass. Jadi mereka cuma seperti kertas, tapi ada logonya distrik di sebelah sana yang mengeluarkan distrik. Jadi dalam satu kertas itu banyak orang, misalnya bapak, ibu, anak, ya itu paling banyak gitu ya. Ya, Satu keluarga satu gitu. ya jadi satu rombongan biasanya. Satu Satu rombongan satu itu, jadi satu kelompok. Jadi gampang untuk memonitornya. Jadi masuk 10 nanti keluar harus 10 juga. Harus 10 ini ada nggak? Nggak boleh kurang ya. Berarti nggak boleh lewat. Gitu. Tunggu sampai semua lengkap baru lewat. Nah itu untuk per hari biasanya mereka datang belanja, setelah itu sore pulang lagi. Tidak untuk menginap. Nah kalau untuk menginap berarti nanti ada catatan khusus dari imigrasi yang memberikan catatan bahwa ini diberikan waktu 3 hari, misalnya ada acara adat atau acara pernikahan. Jadi mereka kalau tadi lihat ada apa kayak jirga bukan Toren. bukan besar itu. Yang besar. Toren. Ya, Tandon. Ya, itu mereka ngambil air dari kita. Oh. Kita kasih air lah. Orang mau hidup juga kasih air. Padahal kadang-kadang nggak untuk apa-apa, hanya untuk minum aja. Mereka datang. Untuk minum aja ya? Iya. Susah gitu. Iya. Karena ya syukur kita di Sota ini sebenarnya airnya bagus. Ya, tapi kalau tidak dilengkapi dengan pompa kan juga susah juga, sungai kering. Ya, kasihan juga. Mereka di sana listrik aja tidak ada. Oh iya. Listrik tidak ada, susah. Jadi ya inilah sebenarnya hadirnya PLBN kan bukan hanya untuk kita, Warga Indonesia saja, Iya. tapi untuk dua warga negara gitu dua ya? negara yang kita menolong ke sebelah juga. Ini tipe A, sehingga kegiatan perlintasan kami itu satu hari kami bisa melayani per hari itu bisa 500, tapi kami pernah sampai 1.000 sampai 2.000. Maka aktivitas kami itu sangat kompleks karena di sini juga ada kegiatan ekspor impor. Perlintasan kami itu menggunakan paspor dan yang namanya dokumen tradisional itu ada di dalam basic agreement. Kalau Indonesia itu pakai pas lintas batas, buku merah. Kalau dari TNG itu namanya TBC, Traditional Border Card atau Yellow Card. Nah, tetapi karena pemerintah PNG belum mereview kembali TBC mereka atau Yellow Card, sehingga diberikan kebijakan dari kami dari pemerintah Indonesia, imigrasi memberikan kebijakan menggunakan suplemen entry namanya, yang hanya selembar kertas tetapi berisikan nama-nama tertulis dan 10, paling batas 10. Nah itu harus dikembalikan. Kami hari pasar kami di Pelbensko itu sebelumnya itu Selasa, Kamis dan Sabtu, tetapi ya karena saat ini ada kebijakan dari pemerintah PNG membatasi hanya Selasa. Ya kalau kami sih ya kalau dukanya ya kalau lihat sendiri kalau ya masing-masing orang beda ya. Nah tapi kalau kita memang kan pertama jauh dari keluarga, ya perbatasan jauh sebelah terbatas kan, apa ya kita harus menyesuaikan yang di sini. Nah masih syukur-syukur kalau yang seperti di sini masih banyak kita bisa ke depan ada warung ada apa, tapi yang di PLBN United pun harus turun ke Tanah Merah. Oh iya. Iya harus beli stok banyak. Nah, kalau kita mungkin di depan ada warung, kapan saja kita mau beli bisa. Ya kalau sukanya ya masing-masing orang. Kalau menurut saya kan lebih senang tidur tidak bingar-bingar gitu loh. Jadi sunyi. Pagi-pagi masih dengar suara kodok gitu kan, suara burung. Alami masih alami gitu. Kalau ibu lu di sini sejak tahun berapa, Bu? Saya di sini sejak 2021, sebelumnya saya sama beliau di Pelbensko. Di Jayapura itu. Di Jayapura. Jarang aslinya mana, Bu? Asalnya. Ibu. Asal saya orang Bali. Orang Bali. Cuma sudah lahir besar di Papua. Lahir besar di Papua. Ya, lahir besar di Papua. Berarti di Jayapura. Besar saya juga di Merauke. Tapi tetap sering pulang ke Jayapura ya, Bu. Download Tribun X sekarang.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.